Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari kelas Matematika 1 K40. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas proyek Matematika 1, dan tugas ini disusun oleh Nadia Ferbina Ginting, Zakia Karim, Hairani Sarifaya, Muhammad Dafa Fatoni, dan Sheila Hanifah Neisha Zeta. Next. Latar belakang dari proyek ini adalah suhu di Jatinangor berkisar 19-32 derajat Celcius, sehingga komponen bangunan dapat mengalami pemuaian dan penyusutan. Perbedaan pemuaian antar material jendela, aluminium, kaca, dan kayu dapat menimbulkan tekanan, sehingga risikonya adalah tanpa ruang ekspansi yang memadai, kaca berpotensi retak atau pecah. Diperlukan pemilihan material yang tepat, desain jendela yang proporsional, serta perhitungan celah pemuaian agar struktur tetap aman dan stabil. Proyek ini menjadi contoh penerapan konsep kalkulus, luas, perubahan dimensi, dan muai panjang dalam desain konstruksi sehari-hari. Next. Nah, proyek ini membahas tentang pemuaian, di mana pemuaian ini terjadi karena adanya faktor suhu, sehingga jika kita membuat sebuah jendela, kita perlu membuat celah agar tekanan tetap merata dan tidak membuat kaca pecah. Next. Tujuan proyek ini adalah: 1. Menentukan luas daerah dinding bata merah dan ukuran jendela yang proporsional. 2. Memilih jenis material yang tepat untuk rangka luar, kaca, dan kisi-kisi pada jendela, lalu membuat perkiraan rongga. Dan 3. Menentukan estimasi kebutuhan cat dan biaya. Next. Pada proyek ini, Kemudian ini terdapat model jendela dan ventilasinya. Kita memakai jendela dengan frame dan kisi yang memotong menjadi 4. Kemudian juga ada ventilasi. Untuk mencari muai rangka pada bingkai jendela, diperlukan koefisien muai aluminium sebesar 24 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celciusnya. Kemudian pada panjang horizontal sebesar 0,62 dan panjang vertikalnya 0,5 dan lebarnya 0,06. Kita menggunakan perubahan suhu rata-rata di Indonesia sebesar 20 derajat Celcius. Kemudian kita mencari pemuaiannya, yaitu delta P pada panjang horizontal dengan cara koefisien muai aluminium dikali panjang bingkai horizontalnya, lalu dikali dengan perubahan suhu. Didapat perubahan sebesar 2,976 kali 10 pangkat 4. Kemudian untuk panjang vertikalnya didapat 2,4 kali 10 pangkat min 4 meter dan lebarnya 0,288 kali 10 pangkat min 4 meter. Nilai dari perubahan panjang masing-masing sisi ini didapatkan merupakan besar pertambahan sisi akibat dari pemuaian luas yang terjadi pada bingkai jendela. Nilai ini dapat dibagi dengan 2 untuk menentukan celah kosong yang dibutuhkan pada sebelah atas dan bawah pada panjang horizontal dan sebelah kanan dan kiri pada panjang vertikal, dan bagian lebar bingkai di setiap sisinya. Lalu di sini dihitung mengenai analisis total muai kisi jendela, di mana didapatkan bahwa data pertama diasumsikan bahwa isi jendelanya ini memiliki panjang yaitu 0,06 meter. Lalu di sini dari luas persegi kaca yang didapatkan dari data sebelumnya diasumsikan bahwa panjang sisi tiap kaca itu 0,22 meter persegi, sehingga luas persegi kaca itu sekitar 4
dikali dengan luas persegi. Jadi didapat sekitar 0,1936 meter persegi. Nah, untuk menghitung luas dari kisi jendela yang mengapit kaca jendela, itu dapat digunakan dengan cara mengurangi luas jendela total, yaitu 0,25 meter persegi, dikurang dengan luas persegi, yaitu 0,1936, sehingga didapatkan luas bersih dari kisi jendela sekitar 0,0564 meter persegi. Next. Nah, setelah didapatkan luas bersih dari kisi jendela yang mengapit kaca, di sini bisa dihitung menggunakan persamaan pemuaian luas, di mana kisi ini menggunakan bahan dari aluminium dengan luas awal 0,0564 dan dihitung menggunakan persamaan sehingga didapatkan aproksimasi pemuaian luas dari luas kisi sekitar 0,0564 meter persegi. Next. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghitung total celah muai pada kaca jendela, digunakanlah rumus delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T, di mana beta bernilai 2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjangnya, dan delta T bernilai 20 derajat Celcius. Nanti dimasukkan terlebih dahulu nilai luas awal dengan menggunakan sisi mula-mula sebelum mengalami pemuaian, nilainya sebesar 0,0484 meter kuadrat, dan kemudian untuk mencari pertambahan luas yang terjadi, dimasukkan ke dalam rumus 2 kali alfa dikali A0 dikali delta T, dan nanti menghasilkan pertambahan luas sebesar 1,7424 dikali 10 pangkat 5 meter kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari nilai luas total dari luas awal ditambahkan dengan perubahan akibat pemuaian yang terjadi. Luas totalnya itu bernilai 0,048417,424 meter kuadrat atau 0,0484 meter kuadrat. Nah, dari perhitungan luas ini akan dipakai untuk menentukan panjang sisi-sisi kaca yang telah berubah. Next. Untuk mendapatkan nilai sisi kaca yang telah berubah, kita menggunakan akar dari A total yang sudah didapat sebelumnya. Nanti nilainya sebesar 0,22003959 meter dan perubahan panjang sisinya sebesar 3,95964 dikali 10 pangkat 5 meter. Nah, nilai delta S yang telah kita dapatkan ini dapat dibagi dua untuk menentukan celah kosong ini dibutuhkan pada sebelah kanan dan kiri setiap sisi. Jadi, besar celah yang dibutuhkan itu sebesar 1,97982 kali 10 pangkat minus 5 meter. Kemudian, untuk material, di sini kami mempunyai dua perbandingan. Dan perbandingan yang paling bagus dan terkait koefisien muai panjang dan harganya, yaitu kami memilih untuk frame-nya itu memakai aluminium dan kacanya kami memakai kaca itu adalah 90.000. Kemudian dikalikan dengan material yang dibutuhkan per satuan meter kuadrat. Terus kemudian total biayanya itu dalam rupiah 17.424. Terus kemudian bata juga sama, aluminium pun juga. Terus kemudian ada kayu meranti dan cat. Terus total biayanya nanti akan ditambahkan semuanya dari seluruh kaca sampai cat. Kemudian ini ada prosesnya. Proses yang awal itu kita mendesain bagian dinding kotak dan dinding berbentuk setengah lingkaran. Yang kemudian diisi dengan bata merah. Terus kemudian diisi dengan kaca dan ventilasinya. Kesimpulan dari proyek ini adalah luas dinding dan jendela berhasil dihitung secara matematis sehingga ukuran jendela dapat ditentukan secara proporsional dan realistis. Kemudian pemuaian material berpengaruh terhadap desain dan membutuhkan celah pemasangan untuk mencegah kerusakan. Lalu luas komponen jendela seperti kaca, rangka, dan kisi dapat dihitung dengan tepat untuk menentukan kebutuhan material. Lalu estimasi biaya proyek dapat dilakukan secara akurat berdasarkan kebutuhan material. Dan permodelan 3D yang dilakukan di SketchUp dapat
mempresentasikan desain yang sesuai dan mempermudah ilustrasinya. Dan kemudian proyek ini berhasil mengaplikasikan kalkulus dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.